terkait sama pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kabupaten Brebes, diharapkan bisa menambah pembiayaan melalui anggaran yang di luar APBD, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa kemudian terbiayai melalui terkumpulnya anggaran CSR di kabupaten perusahaan-perusahaan yang ada. Kami meminta cuman transparansinya hanya berapa sekarang ini sejak 2020 yang telah kemudian dibentuk SK oleh bupati tersebut sampai sekarang itu sudah terkumpul berapa, dan semoga bisa bermanfaat di Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait dengan progres hari ini juga, ya mungkin secara kita nanti Mas Tarek menyampaikan bahwa secara internal kita sih nggak ada masalah, clear. Artinya ini segera masuk di dalam asetnya pemerintah Kabupaten Brebes. Hanya tentunya terkait dengan hal ini kita pun perlu backup semuanya, biar semuanya sama-sama safe. Kita tahu bahwa jalan itu adalah antara dua perusahaan besar, ya, antara dua perusahaan besar, sehingga kita bersama-sama agar dalam kita melangkah tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Makanya kita perlu pendampingan dari kejaksaan juga, pendampingan terkait dengan hal ini agar langkah kita di dalam memutuskan ini tidak ada masalah. Kemudian juga terkait dengan hal yang lain. Mungkin monggo Mas Taryono bisa. Yang terkait perkembangan sengketa Tarikopo, yang pertama kita sudah mengirim untuk LO, untuk legal opinion itu ke kejaksaan 2 kali. Yang pertama sekitar bulan Januari, kemudian yang kedua karena ada pergantian pimpinan sehingga sekitar bulan Februari kita mengajukan. Kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan CPN tentang masalah itu, dan berkas yang dikirim ke sana sebenarnya sudah banyak sekali, sudah komplit yang dilakukan. Dari sana perkembangan terakhir kemarin dengan Kasih Daton menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini harus melengkapi, yang pertama adalah surat permohonan bantuan hukum. Setelah itu lagi nanti ada surat permohonan kuasa khusus pada CPN untuk melakukan interogasi kepada para pemilik tanah di sana, dan ada yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu untuk membuatkan surat pernyataan dari pemilik tanah agar mereka ikhlas untuk menyerahkan, maksudnya bisa menyerahkan kepada pemerintah daerah dengan ikhlas. Artinya 4 meter itu dari pemilik tanah tersebut agar menyerahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian setelah itu selesai, minta juga dibuatkan surat permohonan rekonstruksi di lapangan. Jadi saya juga bingung ini, kok tahapannya banyak sekali gitu. Mungkin barangkali prosedur dari sana, dan kita juga akan ikuti ini, akan kita lakukan. Jadi kalau melihat ini masih butuh waktu, walaupun akan kita percepat. Mungkin demikian sekilas yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Sedikit banyak yang kita terima, ya, sebagai gambaran pada rekan-rekan sebagai wujud transparansi publik. Kita menerima masker kain sampai 243.000 piece lebih, masker medis 26.300 piece lebih, sembako 5.572 paket, serta bentuk donasi lainnya ada baju APD, masker kain non medis, masker standar medis, ada telur ayam mentah, karung plastik, uang tunai 1 juta, mie instan, semen dan sebagainya. Ini diterima oleh sekretariat CSR, ada Dina Edikus beserta seluruh timnya, kemudian didistribusikan kepada saudara-saudara kita, baik yang terkait dengan COVID maupun juga saudara-saudara kita bagi di kecamatan-kecamatan. Dan sebagai pertanggungjawaban akhir
kita kemarin juga diaudit oleh BPK, ya, ditanyakan secara detail terkait dengan hal ini. Alhamdulillah teman-teman bisa mencukupi terkait dengan hal ini. Kita secara detail pengadministrasian sudah bisa diselesaikan. Jadi alhamdulillah untuk kaitannya dengan CSR ini kita terus bergerak terus, tidak hanya di data di dinas Bapelitbangda selaku CSR, kemudian di beberapa hal di rumah sakit maupun di KKN senantiasa diupdate di dalam persediaan mereka yang diaudit oleh BPK. Ya, saya jelaskan bahwa terkait dengan COVID data-data ini, CSR ini kemarin sudah tim BPK turun, kita diaudit semuanya terkait dengan hal ini. Begitu informasi kami, monggo barangkali ada yang belum jelas. Dengan CSR ini memang kami menerima dalam bentuk barang. Jadi sampai saat ini, sampai dengan kesepakatan kemarin ketika kita rapat forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kita masih bersepakat bahwa kita tidak menerima uang tunai. Uang tunai yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda itu adalah ketika terjadi bencana alam. Jadi dari PT Salim itu melalui BPBD langsung memberikan bantuan dalam bentuk uang 1 juta rupiah. Kalau yang lainnya dalam bentuk barang. Sehingga kami belum bisa mengatur terkait dengan nominalnya. Kalau tidak salah ini nominal ini yang kemudian melakukan komparasi atau pengupdatean dari barang ke nominalnya ada di aset. Kalau kami hanya menerimanya bentuk barang saja. Mengapa? Kewajiban. Dan kita sebagai aktivis tetap mendukung penuh apapun yang dilakukan pemerintahan daerah. Artinya penekanan-penekanan yang sifatnya sudah melanggar otonomi daerah yang diatur dalam pasal 32 kalau nggak tahu ya, Undang-Undang 32 tahun 2022. Seharusnya pemerintah itu harus memperkuat sistem, dan kita sebagai aktivis itu akan tetap mendukung apapun yang dilakukan pemerintah daerah jika mana ataupun terjadi penekanan-penekanan tentang otonomi daerah oleh pusat, maka kita juga akan sebagai masyarakat akan ikut serta berperan untuk bagaimana kita bisa memperkuat wilayah kita sendiri. Bagaimanapun juga hak dan kewajiban itu tetap harus kita laksanakan. 85 gitu. 85. Saya menjelaskannya dari BPWS dan bukan kegiatannya pemerintah daerah. Waktu itu kita pahami bahwa secara pengadministrasian kita masih lemah. Pada saat proyek rampung orang diurusi gitu loh, nggak ada bukti dan sebagainya, pada waktu itu membebaskan dan sebagainya. Sampai sekarang kuitansinya kan nggak ada ya Mas. Nah ini sekarang kan perlu pembuktian itu loh Mbak. Jangan sampai kita itu mengeksekusi tapi nanti lemah di protes sana dan sini. Jadi tujuan kita terkait dengan pendampingan daripada untuk permohonan LO di Kejaksaan untuk membackup semuanya, bukan mengintervensi pemerintah daerah, enggak, tetapi ini untuk membackup bahwa memang jalan akses ini sah sesuai dengan peruntukan. Dan pada waktu itu karena bukti-bukti lemahnya di lapangan ini loh, administrasi keuangan, dan waktu itu kan masih proyek begitu rampung proyek ya wes ora diurusi aset ke priben, diserahke tenda kewenangan Sapa, dan Sapa itu kan enggak gitu loh. Dan ini alhamdulillah dari Kemenkominfo pun juga memonitor ini agar investasi ini cepat berjalan, dan mereka juga paham bahwa salah satu teman kita perizinannya defisitnya sampai dengan bulan Juli apa Agustus? Bulan Juli dan sebagainya, sehingga kita sangat berharap mudah-mudahan dari tim kejaksaan ini juga bisa bergerak cepat. Itu tambahan kami. Pengetahuan teman-teman bahwa ketika masalah ini dianggap menjadi sengketa, kita satu dokumen pun tidak ada. Kemudian ada penunjukan tim oleh pemerintah daerah, kebetulan saya yang dituakan di sini. Kemudian kita melakukan identifikasi di lapangan. Kita dari beberapa data dan permintaan desa, yang pertama kan ada permintaan desa ke kepala DPPKAD, kemudian ke saya. Jadi ini progresnya perjalanannya. Tanpa ada dokumen apa-apa, mungkin hanya dokumen dari desa, yaitu berupa daftar nama-nama yang dibebaskan untuk kepentingan normalisasi sungai.
saat dari masing-masing pemilik tanah. Jadi hanya daftar nama-nama yang dibebaskan terkena itu seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kita melakukan identifikasi ke lapangan, dan dari 3 kali kita melakukan pembahasan dengan tim, dihasilkan bahwa satu pernyataan dari mantan Kades di sana yaitu tahun 1985, yaitu Bapak Padoli menyatakan bahwa memang di situ itu sudah pernah dibebaskan seluas 4 meter oleh pemali hilir zaman itu, ya gitu ya Pak. Dari pemali hilir, jadi bukan dari pemerintah daerah Brebes, tapi adalah dari vertikal, dinas vertikal. Yang kedua, terhadap data-data yang ada itu tadi, nama-nama itu kita lakukan klarifikasi, kita undang si pemiliknya itu. Salah satu yang di situ sangat kasuistis yaitu milik saudara Wasik. Ibu Wasik itulah yang dibangun oleh salah satu perusahaan. Dia menyatakan memang di situ ada tanah yang sudah dibebaskan oleh negara, kurang lebihnya 4 meter, dan masing-masing pemilik tanah tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa tanah saya memang telah dibebaskan oleh pemerintah seperti itu. Nah, perjalanannya kurang seperti itu. Yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata ada progres, karena sebelumnya nggak pernah ada data apapun. Jadi bukan berarti tidak ada progres atas Sungai Kobong tersebut. Demikian, terima kasih. Perlu kita melengkapi kesemuanya itu bisa hasil telusur kita kepada desa. Memang betul tahun 1985 itu terjadi program padat karya yang mana diselenggarakan dari BPWS Pemali Hilir saat itu, dikala Pak Bupatinya Pak Sapro Supardi. Karena apa? Karena sebelah utara jalan raya itu rel keretanya sering kegenangan air sehingga mengganggu transportasi PT KAI saat itu, sehingga ada program padat karya pensodetan Kali Kobong yang dimaksud, yang semuanya itu lebar 4 meter memanjang sampai ke lokasi Balongan. Jadi bukan 200 meter, memanjang sepanjang Kali Kobong yang berbatasan dengan PT Dehan itu. Nah, namun demikian dalam perjalanannya setelah di sini adanya program KIB dan di situ sudah dibayar oleh investor, tapi semua ini bermasalah karena ada sesama investor yang bermasalah, berseteru. Ini lucunya di situ, kenapa kok investor sama investor berseteru, padahal Korea sama Korea yang memasalahkan tanah geger banyak itu sampai sekarang dibangun. Ya, pembangunannya justru makan tanah negara yang 4 meter itu. Betul apa yang tadi disampaikan Pak Taryono bahwa memang berita acara pembebasan tanah yang 4 meter memanjang itu di era Orde Baru itu memang, mohon maaf, mungkin ke administrasinya tidak seperti era sekarang. Sehingga berita acara dan bukti kwitansi itu dibawa oleh tim BPWS Pemali Hilir. Sehingga di sini Pemda tidak memiliki apa-apa. Kita telusur sampai ke BPKAD, sampai Bapeda, sampai bagian anggaran, sama sekali tidak ada. Namun demikian, alhamdulillah kita mentelusur menemukan suatu bukti nama-nama tanah yang terbebaskan, yaitu orang Cimohong itu yang kegunaannya dulu difungsikan oleh para hansip, dikelola para hansip era itu. Dengan tanah yang 4 meter itu, kelebihan itu dikelola oleh para hansip. Semuanya pada bubar, ada rekayasa ini. Kayaknya ada rekayasa kenapa tanah Kobong ini, tanah yang selebar 4 meter ini kok menjadi atau dimiliki oleh seseorang investor yang mana mengganjal dengan sesama investor.
Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sek, perlu kita ketahui, orang Cimohong itu sudah merelakan, sudah membebaskan, sudah menunggu bahwa apa yang diharapkan KIB ini segera berada di wilayah itu. Namun hingga 2 tahun lebih sampai sekarang tidak bisa mendirikan apa-apa, tidak ada pabrik apa-apa. Sehingga orang pada berteriak, ini saya mau kerja apa? Lahan kita sudah diuruk, yang katanya untuk buat pabrik, saya menunggu-nunggu hingga sekarang nggak bisa bekerja. Maka ada jumlah 700 sekian orang yang tanda tangan untuk membuktikan bahwa itu siap. Kemudian saya akan membantu membackup pemerintah daerah, Pak Syekh, apapun alasannya, karena ini jelas-jelas sudah merugikan rakyat kita, bukan kepentingan kelompok ini, bukan, atau para investor jelas di sini makan enak, di sini segala macam enak, di sini kemewahan dibawa ke Korea yang pasti, tapi kita dirugikan juga di sini. Maka dari itu saya mohon untuk bagaimana kita maksimalkan kembali terkait dari tadi Pak Sek sampaikan bahwa kita perlu memakai pendampingan kejaksaan. Sudah berjalan, Pak Taryono juga sudah luar biasa maksimal, tapi hingga sekarang selalu molor, nggak ada kepastian, bahkan sampai meningkat pada kejaksaan tinggi. Nah ini nanti gimana? Padahal ini adalah skala prioritas Pak Presiden Brebes sebagai kawasan industri, tapi pada kenyataannya kita masih mengalami kendala seperti ini. Yang terakhir, kembali kepada proses AJB dari Buwasih yang dibeli oleh Akron, itu jelas prosesnya cacat hukum. Kenapa saya bilang cacat hukum? Karena itu Buwasih itu tanah waris dari orang tua yang sebelah timur itu, yang batian dengan tanah Kalikobo. Harusnya ada kutipan C dari desa. Tapi Akron CS ini tidak pernah melakukan permintaan kutipan C ke desa. Boro-boro kok Mr. Dehan sebagai perusahaan apa itu? Dehan ya, boro-boro ke situ. Jelas cacat hukum. Nah mestinya dari unsur kejaksaan kalau melihat dasar dari itu saja sudah jelas itu ada pelanggaran hukum. Itu aja sementara Pak. Saya matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan daripada PT KIB untuk terkait dengan pangannya di Kabupaten Brebes saat ini seperti itu. Kemudian di luar itu, bagi perusahaan mereka yang sudah terlanjur membebaskan, ya seperti PTB kemarin sudah kita aktifkan, kita fasilitasi mereka memperluas bangunan di belakangnya, sudah dibeli pada tahun berapa kemarin dan alhamdulillah sekarang sudah semuanya bisa berjalan. Jadi ada perusahaan-perusahaan pionir yang seperti itu bisa kita aktifkan. Kemudian kami pun juga menyampaikan kalau ada perusahaan yang pengen masuk di situ, begitu ya Pak Raden, kita akan segera komunikasikan, kita ketemu dengan PT KIB, kita cari solusi bareng-bareng. Ayo silakan dibangun. Jadi selama belum ada pengelola resmi di situ, maka ini masih kita berlakukan sebagai KPI, kawasan peruntukan industri. Jadi pemerintah daerah pun masih berhak untuk bisa mengkomunikasikan dengan PT KIB agar ada perusahaan yang masuk di situ. Gak ada masalah. Ya, penjenengan punya link, ada perusahaan masuk, ayo monggo. Ke Pak Raten, ke saya, Pak Taryono, monggo kita duduk bareng, KIB kita undang, kita aktifkan, kita cari solusi. Oke, begitu ya. Jadi kita berjalan. Ya. Ke depan ada perseteruan lagi lah. Ya. Karena ada sebidang tanah di situ, juga ada lagi satu lagi di lokasi yang sebelah timurnya lagi. Tapi bukan dengan SSD, dengan yang lain ada. Sehingga kasihan untuk penerbitan izin Pak Ratim utamanya ya, mengeluarkan izin tapi nggak berfungsi Pak hingga sekarang. Kan perusahaan dirugikan. Nah jangan sampai ini terulang kembali. Mohon bagaimana statement dari pemerintah daerah untuk lebih tegas lagi, karena bagaimanapun juga kita yang tuan rumah. Matur nuwun. Matur nuwun. Terplan. Ben orang terjadi seperti sekarang ini. Iki kadung bebaskeun nang kene, iki bebaskeun nang kene, dalane ning endi, salurane kepiye dan sebagainya. Kita kan berharap tidak seperti itu. Sehingga bagaimana juga master plan kawasan ini tetap kita perlukan, ya. Kemudian pengelola kawasan pun juga kita perlukan. Kita mencoba nanti komunikasi lagi dengan PT KIB menentukan kalau misalnya dari pusat dari sisi penganggaran belum bisa maksimal, sejauh mana kita bisa sharing dengan pemerintah provinsi dan sebagainya agar bisa pengelola kawasan, master plan dan sebagainya bisa kita manfaatkan seperti itu.
Matur nuwun Mas Tresno, Mas